Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hafalan bab 3 tentang tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alfian Naswa, absen 2. Perkenalkan, saya Nabila Diarani, absen 21. Perkenalkan, saya Dwi Aulia Rahmah, absen 8. Perkenalkan, saya Jafdila Oktaviana Suwarno, absen 15. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Awalia, absen 23. Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama di Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kekuasaan Sultan Malik Al-Saleh. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi dan kepimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Saleh 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh dimakamkan di Desa Boringin, Kecamatan Samudra, kira-kira 17 km di sebelah timur Lok Sumawe. Tulisan Sultan Malik Al-Saleh tertulis aksara Arab yang terjemahannya, ini adalah makam almarhum yang diampuni, yang kuat dalam beribadah, sang penakluk yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Merupakan Sultan Aceh ketiga, dikenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Beliau juga memiliki hubungan baik dengan Sultan Turki Utsman dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh dikenal handal karena mendapat bantuan dari Sultan Turki Utsman. Berperan dan berjasa pada penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan Hindia untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebar Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. 2. Raden Rohmat atau Sunan Ampel. 3. Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. 4. Raden Paku atau Sunan Giri. 5. Sarifuddin atau Sunan Derajat. 6. Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. 7. Jafar Sotik atau Sunan Kudus. 8. Raden Umar Said atau Sunan Muria. 9. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pernikahan, pendidikan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Selain berdagang, mereka juga berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan ajaran Islam ke pelosok pedesaan. Sultan Alauddin memiliki nama asli Imanggarangi Daeng Manrabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa pada penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap mulai memeluk agama Islam. Agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai desa Buton dan Dompu Sumbawa. Berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bonek. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dari Datuk Di Bandang atau Abdul Makmur Hotib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Datuk Tunggang Parangan merupakan seorang ulama dari Minangkabau dan berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya yaitu Datuk Di Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota 1500
1525-1589. Berkat dakwahnya, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk agama Islam. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini. Parangan berdakwah hingga akhir hayatnya. Setelah beliau wafat, beliau dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.